Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwarar Sirait membeberkan rencana penyelenggaraan turnamen pramusim Liga 1, yakni Piala Presiden. Piala Presiden belakangan ini memang telah menjadi perbincangan hangat di pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Piala Presiden ini bakal digelar sebagai turnamen bergengsi pada pramusim menatap Liga 1 musim depan. Untuk itu tidak sedikit pihak yang penasaran bagaimana rencana turnamen pramusim ini. Marwarar Sirait pun membeberkan soal rencana penyelenggaraan Piala Presiden 2025. Ia memastikan Bandung tetap akan menjadi tuan rumah Piala Presiden. Namun untuk pertandingan pembukaan dipastikan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk peserta Piala Presiden ini belum final, karena baik PSSI maupun pihaknya mengatakan bisa sampai 4 atau 6 klub. Piala Presiden 2025 Juli rencananya di sini pesertanya 2 asing. Sponsornya tidak ada BUMN, tidak ada BUMD. Tuan rumahnya Bandung, namun pembukaannya di Jakarta. Rencananya seperti itu. Akan tetapi ia telah memastikan perebutan jumlah hadiah Piala Presiden ini yakni sebesar 5 miliar. Saat ditanya apakah Persib akan menjalani laga pembuka di GBK, Ara belum bisa memastikannya karena pihaknya masih menunggu tim lainnya dulu. Enggak, pembukaannya kita lihat. Mungkin klub asing melawan klub lokal di GBK. Namun kita belum bisa pastikan tuntasnya. Persib Bandung memiliki target tersendiri di turnamen pramusim Piala Presiden. Persib ikut Piala Presiden dengan status juara Liga 1 musim lalu. Selain itu, Persib juga akan menjadi tuan rumah di Piala Presiden kali ini. Adapun untuk target Persib sendiri dalam Piala Presiden yang merupakan kompetisi pramusim tidak muluk-muluk. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, target Piala Presiden seperti biasa, sama seperti tahun sebelumnya. Pre-season atau turnamen pramusim itu akan dijadikan momen tim pelatih untuk meramu skuad menghadapi musim depan. Harapannya tentu bisa juara Piala Presiden. Tapi yang paling penting adalah memastikan tim dalam kondisi fit dan menentukan komposisi paling tepat untuk Liga 1 dan kompetisi AFC tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pihaknya sudah mulai mempersiapkan timnas Indonesia untuk berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia menghadapi tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde 4 usai berhasil meraih kemenangan tipis atas Cina dengan skor 1-0. Dengan hasil positif tersebut, anak asuh Patrick Kluivert menempati posisi keempat klasemen grup C. Sebagai langkah persiapan dini, Erick Thohir mengungkapkan akan melakukan uji coba melawan Libanon dan Kuwait. Tim yang dipilih sebagai calon lawan ini alasannya karena di ronde 4 lawan yang akan dihadapi timnas yaitu tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah. Makanya kita September akan uji coba semua dengan tim dari sana. Libanon dan Kuwait itu persiapannya. Ronde 4 akan dijadwalkan pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Dengan format dibagi 2 grup, yakni tim yang finish ketiga dan keempat dari 3 grup ronde 3. Hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir optimis timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara Timur Tengah asalkan dengan persiapan matang. Ia juga tidak gentar jika Arab Saudi dan Qatar akan menjadi tuan rumah ronde 4 tersebut. Ia kembali lagi, kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi jadi tuan rumah, ya siapa takut.
Kita harus datang dan bisa merebut bendera di sana. Kita juga sudah mendaftar sebagai tuan rumah, jadi kita lihat nanti tuntasnya. Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak gelandang andalan Mark Locke. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat Persib Bandung hingga 2 tahun ke depan, yaitu berarti kontraknya berakhir hingga akhir Juni 2027. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra mengatakan perpanjangan kontrak ini sesuai dengan rekomendasi dari pelatih kepala Boyan Hodak, termasuk dengan durasi kontrak yang diberikan. Berdasarkan rekomendasi Coach Boyan, Persib dan Mark Locke sepakat menandatangani perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Kita berharap kontribusi positif Mark Locke selama ini bisa terus berlanjut dan bahkan meningkat di 2 tahun ke depan. Mark Locke pun mengunggah kabar gembira tersebut di akun media sosial Instagramnya. Tapi aku ingat itu, seperti hari kemarin, pindah dari Persija ke Persib Bandung pada 2021. Sebuah transfer yang menimbulkan banyak kontroversi. Bagaimana saya akan diterima? Apakah orang-orang masih menyukaiku? Bagaimana saya akan membuat dampak abadi di sini? Apakah mungkin untuk berhasil? Apakah ini akan menjadi langkah yang benar? Ini adalah pernyataan saat itu jauh di dalam kepala saya. Tetapi di sisi lain, saya memiliki keyakinan besar dan kepercayaan diri yang menyatakan Anda akan menjadi hebat, Anda akan memenangkan trofi, dan Anda akan menciptakan sejarah. 4 tahun kemudian, hari ini, saya melihat kembali hati yang berubah menjadi biru. Tepat di mana saya diterima apa adanya, 2 piala, klub dengan pendukung terbaik yang bisa saya harapkan dan wariskan. Tapi warisan berlanjut, dengan rasa lapar, gairah, dan tekad yang sama. Saya akan terus memberikan contoh dorongan, pola pikir, dan kemenangan. Biru selamanya, tulis Mark Locke dalam caption Instagramnya. Pernyataan Mark Locke tersebut pun mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dari sesama pemain maupun dari bobotoh, legend, hati biru, menyala Kapten Maung Klok. Let's go Cap, the next si hati biru, pensiun di Persib. Semoga bisa membawa Persib juara di Asia. Bismillah, hat-trick champion. Dan masih banyak lagi dukungan di kolom komentar tuntasnya.